Pohon salam dilempar batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti komentator itu dari jauh ya. Kita komentatornya lintas generasi dan lintas provinsi internasional. Mbak Mulan selamat bergabung. Nanti komentatornya ada Ibu Anindita Diah Sekarpuri, SPSI MSR, Widya Iswara Balai Diklat KKB Bogor. Ini nanti nunggu join. Nanti kalau beliau sudah join langsung kita mulai komen. Mulai dari kelompok 1, kloter pertama sampai nanti kloter keempat. Itu kemarin kayaknya gimana? Asik apa enggak? Komen. Kalau komen di sini kalau kemarin itu ternyata festivalnya asik, kita akan rencanakan tahunan dan kita buat lebih kompetitif, lebih kreatif sehingga nanti akan memunculkan ide-ide baru bagaimana kita melakukan penyuluhan yang mengena dan juga tidak seperti biasa-biasa saja. Oke guys? Iya, ini sudah bergabung. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum, Mas Paduka ya panggilannya ya, keren banget. Suara saya bisa terdengar, Mas? Jelas, bagus. Oke, Alhamdulillah. Ini saya sengaja sampai biar nggak haredang tadi kata Mas. Saya sebenarnya wong Jawa, Mas, podo wae yo, Mas. Cah Jawa saya ini. Ini tadi belajar bahasa Sunda loh, Bu. Ini sampai punya ibunya pakai Terus nganggo basa Jawa bae Mas, apa sama aja. Cuman ini kan audiensnya karena kita kan ada yang dari Sumatera, tadi saya lihat ada yang beberapa. Tapi monggo silahkan dimulai sama Mas Paduka dulu silahkan. Saya nderek gimana baiknya, silahkan. Siap teman-teman, ini mungkin banyak yang kenal dengan Ibu, oke? Tak kenal maka tak sayang. Makanya nanti coba berkenalan dulu. Kalau sudah kenal berarti disayang. Oke, silakan. Asik. Untuk Ibu untuk perkenalan, silakan Ibu perkenalan dulu biar teman-teman mengenal ini dengan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Paduka. Saya sebenarnya sih nggak terkenal di mana-mana ya. Cuman alhamdulillah apa yang menjadi kepercayaan dari teman-teman IPKB Jawa Tengah ini juga kreativitasnya luar biasa. Saya aslinya Cah Solo, Mas. Lahir sekian puluh tahun yang lalu, alias tua ya. Tapi kalau ngaku-ngaku ini kan masih konco lah ya sama milenial kita. Jadi alhamdulillah masih bisa bergabung dengan teman-teman di IPKB Jawa Tengah. Ini terima kasih tentunya. Apa yang menjadi saya senangnya ketika di Bogor, di Jawa Barat ini, bagian dari sebenarnya saya ini juga belajar. Jadi bukan saya yang paling bisa juga bukan. Mas Paduka juga saya percaya mesti ilmunya lebih dari kami. Terutama apa yang saya lihat dari 4 kelompok ini luar biasa semua. Saya tuh sampai gini mikir, wah saya harus ini nih meguru sampai ke mana Cilacap, sampai Pekalongan, Kepri, waduh jauh-jauh pesertanya. Tepuk tangan dulu deh buat IPKB Jawa Tengah. Salut, tepuk salut deh beneran. Oke, kita santai aja toh Mas untuk siang ini ya. Santuy santai Bu, tenang aja. Oke, sambil nemenin Mbak Mulan makan siang kan tadi katanya gitu toh. Biar Mbak Mulan double manis katanya kan manisnya Mas Paduka dapat nilai saya moga-moga jadi asin ya Mbak Mulan ya jadi gurih gitu ya. Banyak yang komen nih. Adem ini wah jelas suaranya. Alhamdulillah nggak sia-sia saya bawa ini Mas bawa kulkas depan saya ya rading. Jadi gimana Mas? Ini siang ini apa yang mau kita mulai dulu nih untuk kelompok mana dulu? Atau mau langsung global aja Mas Paduka gimana baiknya? Wah, kalau saya ikut aja global dulu boleh, baru nanti yang kelihatannya itu perlu komen lebih lanjut, di komen lebih lanjut, nggak apa-apa. Tenang aja, ini kalau teman-teman lihatnya ibunya cantik, suaranya adem kayak gini, kayak kulkas 2 pintu gini kan ya lama nggak apa-apa ya. Iya, sebenarnya di sini saya nyapa dulu ya, karena Iya. dari tadi saya lihat ada Pak Jami, ada Pak Bambang Wijo, Pak Wijo ya kalau saya ngaturinya. Ini semua adalah guru-guru saya di Jawa Tengah, di Banyumas, dan para juri-jurinya juga luar biasa. Saya melihatnya dari BKKBN Pusat, BKKBN Jawa Tengah, ini
tentu nggak ecek-ecek lah ya, tapi sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh teman-teman IPKB Jawa Tengah. Ini maaf ya, saya kerja dari rumah, jadi nanti kalau ada suara-suara anak-anak saya lewat atau apa ya mohon dimaklumi ya Mas ya. Si Ini kan sesuai topiknya. Topiknya itu kan saya melihat topik dari teman-teman ini kan menarik semua dan kekinian. Apa yang menjadikan kami apa ya, saya juga banyak belajar ketika kita bicara dengan waktu yang cuma 3 menit ya Mas Waduga ya, ya, teman-teman ini diberikan waktu. Dan bagaimana persiapannya juga, saya sendiri juga jujur ya, saya IG live aja juga baru berapa kali ya, dengan teman-teman IPKB baru sekali waktu itu sama Mbak Dila di Jawa Barat. Terus kalau yang lain-lain mah ece-ece lah ya, kita juga kan menyiapkan sesuatu itu juga kadang-kadang kebayang, ngomentarin orang sih gampang gitu ya, tapi giliran kita yang lakonin itu ternyata, oh ternyata begini tuh rasanya gitu ya, terutama ya begitulah. Mungkin langsung ke ini ya, apa yang menjadikan kami kan segala sesuatu itu yin yang ya Mas katanya ya, gitu ya. Ada pasti ada siang, ada malam, ada tidak semuanya pasti apa jelek semua, semuanya bagus-bagus. Kalau saya melihatnya malahan dari sekian kelompok, 4 kelompok yang kami amati, mohon maaf ya, ini karena saya sebagai komentator bukan sebagai juri. Cuman apa yang menjadikan kriteria dari apa yang nanti dilihat oleh para juri, ini terutama yang pertama kan ketepatan waktu. Saya percaya teman-teman Jawa Tengah sekali lagi saya salut untuk apa namanya inovasinya, moderatornya menyiapkan. Saya sebenarnya bukan untuk komentar moderator sih ya, ini komentar peserta ya. Tapi mengingatkan bahwa waktu timing itu memang penting sekali. Ketika kita bicara di media sosial seperti sekarang aja, ini waktunya kan kita mengambil waktu makan siang nih, pas ya Mas ya. Kebetulan juga teman-teman juga pas istirahat, mengambil momentum itu berapa lama media apa yang mau kita gunakan itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari ini apa namanya media yang mau kita gunakan untuk penyuluhan. Nah ini kalau saya sendiri juga banyak belajar ya, boleh saya ini ya, kalau kita pakai media Instagram, kita kan saya mohon izin ini saya kalah nih ya sama teman-teman yang pemateri yang sebelum-belumnya, ada yang sampai nyiapin apa namanya manekin kecil-kecil, ada yang sampai apa namanya, saya tuh salut ada yang pakai kayak tab gitu bisa digeser-geser, kayak kalah canggih ini sama teman-teman ya, itu saya salut loh beneran. Jadi kelihatan itu konten itu akan lebih muncul apa ya istilahnya, kita juga sebagai audiens juga lebih paham ya, karena memang posisi dengan waktu yang hanya 3 menit itu harus bisa menyampaikan. Kalau dulu Mas Paduka, saya ingat ketika kami ini sedang presentasi ya, itu kadang bukan 3 menit lagi, malah dikasih challenge cuma 2 menit. oh, 3 menit ini, wah itu 3 menit aja rasanya kayak gitu ya, apalagi 2 menit. Dan itu mulai dari sejak judulnya pun juga random Mas. Kalau ini kan judulnya udah jelas, ya. temanya udah jelas. Dan itu diberikan waktu ya. Boleh nanya nggak itu kalau kasak-kusuknya ya, Ya. kalau Mas Paduka ke teman-teman yang ikut itu kira-kira waktunya berapa lama sih Mas selama ini yang mereka siapkan untuk persiapan dari sejak pendaftaran sampai dengan itu, atau mendadak aja nggak pakai persiapan gitu? Saya pengen nanya juga nih sama Mas Kalau Paduka. tim itu kemarin persiapannya hampir sekitar 2 minggu, Bu. 2 minggu, Oh, oke. konsep bagaimana, juknisnya bagaimana, terus nanti Mm-mm, seperti apa, sekitar 2 minggu. mm-mm. Persiapan Oke. kitanya tim. Sip. Jadi 2 minggu itu kalau menurut saya sih ideal ya. Udah pas ini panitia ngasih waktunya. Kenapa? Karena kan kita sebagai komunikator nih, kalau dibilang bagaimanapun, kalau saya ya bilangnya ya, karena dalam posisi kita kan, kalau kalau kata Wong Jawa kan mace. Mace itu bukan moyok, itu bukan Mas. Mace, mace itu artinya gini. M-nya ini message, message bukan masas loh Mas. Masasnya picetan ya, gitu ya. Jadi message itu M yang pertama itu pesan apa yang mau disampaikan, itu kan jelas sesuatu yang memang kita harus bisa apa namanya menyusun sekian menit durasinya. Kalau kami mungkin di Widya Iswara juga sama, sebenarnya kita tugasnya sama menyampaikan suatu pesan itu, seorang komunikator kepada ini, kita berdua ini juga kan sedang berkomunikasi ya Ya, dengan teman-teman yang ada di kalau di dalam kita menggunakan Instagram Live ini. Nah, ini bagaimana supaya pesan kita mengenai apa sih yang kemarin disampaikan mengenai COVID-19, misalnya pesan-pesan sehat, pesan-pesan pencegahan, kapan fungsi keluarga, dan lain sebagainya. Itu semua sudah
terangkum sebenarnya di antara teman-teman ini. Nah, cuman kendalanya memang ketika tidak terbiasa, mungkin itu PR kita bersama juga. Penyuluh KB itu kan terbiasa pengantarnya kadang-kadang kayak sirah gitu loh Mas, kayak manusia gitu. Kan harusnya proporsinya pas ya, gitu. Iya, Kayak Mas Paduka nih, ngeliatnya udah ganteng, kacamatanya pas di atas gitu kan, nggak kegedean. Coba kalau kacamatanya kegedean gitu kan nggak pas ya Mas ya, nggak iya, enak gitu. Jadi betul. pesan yang disampaikan tuh, oh seorang Paduka ini orangnya enak dilihat, pas dipandang, rapi, segala rupa, karena melihatnya proporsinya tepat. Dan pesan pun juga sama, mana pendahuluan, itu kepala kita, mana pengantarnya, badan dari isi pesan itu apa, kemudian sampai dengan endingnya. Nah itu mungkin beberapa kalau saya lihat Mas, ini kan kita sharing ya, Iya, beberapa panik di terakhir, oh iya iya iya, mau tuh terakhir gitu. Nah, itu, saya juga sama ya, mungkin dalam posisi ya enaknya kalau komentator kan gitu ya Mas, tinggal komentar ya masalahnya. Tapi itulah kata orang sono, orang jauh sana, iya. practice makes perfect. Jadi bagaimanapun sering kita berlatih, sering kita bersama-sama, termasuk juga ini kan keluar jadi zona nyaman ya. Biasanya kalau kita COVID-19 itu kan, sebelum COVID-19, kita penyuluhan bisa, wes pokoknya sak omong-omongmu, wes pokoknya sak barmu gitu ya. Tapi kalau ini kan dibatasi Instagram aja cuma 1 jam gitu kan. Nah, yang kita harus melihat juga audiensnya, A-nya. Nah, audiens itu kan tadi kan macet tadi ya saya bilang ya. M-nya sudah message. Kemudian A-nya itu audiens. Kiranya audiens itu siapa sasarannya? Apakah milenial kayak Mas ini, kayak Mas Paduka sekarang gitu kan? Kan bahasanya juga saya, skuy yuk ikutan gitu Iya, misalnya. Tapi betul. kalau saya matur gitu sama Mas Jami gitu kira-kira sama atau sama kalau Pak Wijo saya percaya ini temennya milenial ini luar biasa ya. Nah ini kalau kita bicaranya adalah bagaimana supaya audiens kita dengan bahasa yang tepat itu pun juga ya kita juga bisa menyesuaikan. Nah ini juga perlu dilihat artinya begini, saya juga kurang tahu juga ya apakah saya sudah tepat atau tidak artikulasi, volume suara, kadang-kala kan juga mungkin pengaruh sinyal ya Mas ya kalau saya melihatnya. Tapi kalau dari awal sudah lancar, tiba-tiba di tengah ya mungkin karena terkejar waktu juga. Nah ini mesti alasannya waktunya kurang segala rupa. Nah kalau nyalah ke gampang banget ya Mas ya. Tapi posisi kita mengarrange, oke, apa dalam waktu 3 menit itu 30 detik misalnya ditanya apa ininya, apa motivasinya, segala rupa. Nah, itu kan kita bisa kenapa ikut penyuluhan dan lain sebagainya, kemudian pengantarnya seperti apa, kemudian kita menyampaikan bagaimana juga supaya nanti di dalamnya isi pesan, oke kita coba susun deh 2 menit taruh kata, atau kalau 2 menit lalu ini penutupnya mungkin agak panjang, kita bisa ini kan 1,5 menit ya di situ. Nah, menyusun pesan 1,5 menit itu memang lebih mudah ketika kita visualisasi. Nah, ini juga bagaimana channelnya. Channel ini kan juga berbagai macam ini ya, media yang bisa kita gunakan. Nah, teman-teman yang saya lihat ini yang bagus ya, kan tadi kan saya nanya ya, boleh nggak kalau saya nggak nyebut nama? Soalnya itu kan kewenangannya juri ya, bukan kewenangan komentator. Tapi saya salut ya teman-teman dari Solo, bukan karena saya lahir di Solo, juga bukan gitu kan. Teman-teman ini yang dari, saya tidak melihat masalah usia juga, ada juga yang sudah senior tetapi juga kreatif. Di belakang ini juga pengaruh loh Mas. Ini saya saya juga melihat di sini kan efek dari kita. Saya tadi nyari tembok yang kosong juga susah ya di sini kebetulan adanya kaca-kaca gini. Ini apa yang ada di sekeliling kita itulah message channel kita, pesan kita itu muncul di dalam audiens kita. Nah, ada yang berusaha sampai bawa-bawa backdrop, bawa Ya, pemain apa pemain tambahan, pemain cadangan gitu. Nah, itu juga kreativitas itu yang perlu kita apresiasi di sana. Nah, begini, eh gimana ya Mas ya kalau saya bilang kayak Mas Paduka sendiri kan mesti juga punya kesan-kesan kan di posisi melihat teman-teman ini. Coba saya pengen tanya nih, ketika posisi 4 kelompok ini juga, itu kita kan gantian boleh ya Mas, tektokan ya. betul. Yang Ya, paling seru nih buat Mas Paduka sendiri itu yang kelompok mana? Ini saya nanya Mas Paduka dulu deh sebelum nanti komentar dari saya lagi. paling Monggo. kalau dari 4 ini grup kakak tetap ada di kelompok 3 karena kemarin Asik. 3 itu banyak yang kreatif, banyak yang ada yang Karanganyar dia pakai percobaan, ada yang dari Boyolali juga, ada yang dari Mm-mm. Kebumen. Mereka semua menggunakan ide-ide kreatif itu sebenarnya, dan kami panitia itu memang sebenarnya seperti itu, menggali
Mm-mm. Penyuluhan itu tidak hanya monoton begini-begini. Jadi kan ada orang bosan, kadang ada orang yang wah saya harus dengan yang beda. Kita coba gali dengan adanya Betul. festival ini nanti biar teman-teman punya gambaran. Oh ternyata seperti ini bisa. Ya kita sampaikan message tadi ya Bu ya. Iya. Ya, betul. Message bukan masas ya, Mas. Jadinya ya. Message itu yang betul sekali yang harus dipegang. Nah, terus kalau message-nya sudah dapat, kiranya channelnya apa? Nah, kalau yang channel itu tadi yang kita bicara ini kan, Mas, kayak sekarang kita pakai Instagram nih. Kan Ya, pasti ada kelebihan kekurangannya ya. Maksudnya plusnya mungkin real time, banyak orang mungkin ya audiens yang kita hadapi siapa. Kita sendiri juga sebagai seorang ini apa namanya komunikatornya itu juga perlu memahami karakteristik channel kita tuh seperti apa sih. Kadang-kadang kan, weh, ini udah aktif belum? Weh, udah aktif belum? Nah, itu juga di awal-awal mungkin ketika saya juga menyadari mungkin ketika masih apa ya kita menjaring audiens segala rupa. Nah, itu juga kan mana nih pesan yang kiranya bisa membuat audiens kita tetap berada di situ gitu kan, tetap berada di dalam channel kita tersebut. Nah, E-nya, nah ini Mace kan tadi katanya ya, kan, E-nya adalah efek atau dampaknya gitu kan. Jadi bagaimana supaya kita bisa sama-sama melihat dampaknya apa. Kalau kita sekarang melihat nih ada yang berespon nih langsung di dalam ke ini ada yang komen-komen nih Mas. Nah ini kalau kalau kita bicara dampak yang pertama tentunya ketika kita ada audiens di depan kita jangan dicuekin gitu kan. ya. Ketika kalau kalau posisi seperti kemarin mungkin karena penyuluhan lomba ya. Nah ini posisi teman-teman yang berada di dalam kelompok tiga saya setuju sama Mas Paduka. Setuju kelompok tiga bukan yang lain tidak bagus gitu Ya, ya. Tadi yang lain oh patah hati oh, berarti saya nggak juara. Bukan masalah juara atau tidaknya. Kompetitif. Semua rata kok. Kalau saya melihatnya semua rata. Semua kreatif, semua seru. Karena kalau masalah penguasaan kesesuaian materi itu sudah semuanya dapat. Nah, tentunya bagaimana teknik dan metode itu kembali lagi. Saya nggak bisa jadi kayak Mas Paduka, bener nggak? Saya mungkin nggak bisa hore-hore, saya nggak bisa kencang atau apa. Tapi inilah kenali diri kita kan begitu ya Mas ya. Ya, Karena saya melihat di beberapa peserta di Mas Sori ya, ya gimana Mas? kita sendiri kita maksimalkan gitu ya. Betul. Nah ini apa kita bolehlah sekali waktu tetap preferensi melihat beberapa, bukan beberapa sih banyak-banyak melihat mungkin Instagram live-nya orang kalau kita mau pakai Instagram atau bagian dari bagaimana kita juga nanti kan ditayangkan di YouTube ya. Ini saya kebetulan melihatnya baru dari Instagramnya dulu. Nah ini oh seorang YouTuber yang bagus tuh seperti ini loh. Oh karena kita kan menggunakan media sosial. Mungkin bagi generasi milenial seperti Mas apa namanya seperti Mas Paduka ini lahirnya kan sudah sama ceprot itu lahir udah ada generasi apa gen digital di dalamnya Ya, ya. Jadi tapi buat generasi yang menjelang apa menjelang baby boomer lagi saya kayak merasa tua banget itu jadi butuh usaha lebih Mas memang ketika kita bicara apa namanya bagaimanapun teman-teman sekalian juga pasti juga lihatlah pasti butuh effort lebih ketika para senior kita masuk ke dalam. Tapi saya salut ya. dong pada bapak-bapak, ibu-ibu yang istilahnya sudah berupaya karena kreativitas dan ketertarikan penyuluh ini terkait dengan bagaimana supaya nanti kita bisa menghidupkan live to talk katanya gitu ya obrolan yang kita sendiri omongin. Nah itu berdasar dari pengalaman sendiri juga boleh. Beberapa saya lihat sudah mulai apa ya masuk dalam pembicaraannya, sudah mengangkat apa hal-hal yang pakai singkatan-singkatan juga. Misalnya saya yang barusan tadi saya lihat nih Ya, ada yang pakai barengan apa bareng gitu ya. Nah ini saya nggak perlu nyebut ya siapa gitu. Nah ini saya pikir hal-hal yang membuat orang jembatan keledai ya Mas dalam tanda kutip memudahkan orang untuk mengingat pesan apa sih. Kalau saya barusan tadi bilangnya mace aja deh, mace kan apa tadi Mas? Yuk massage kita punya message gitu ya. message, ya bukan massage. Terus Terus apa lagi? Anya itu Hanya audiens oh Mas. oh dia Literalis apa audiens, terus kita punya apalagi channelnya seperti apa. Nah, kayaknya efek. Mm-mm. ngepek Leres. kita Ngepeknya apa? Ngepek leres Mas. Iya. Lah itu, lah ini kadang beberapa Mas kayak kita tadi ngobrol nih sekarang.
ada intonasi, ada mimik. Ada saatnya kita menjauh. Kan Iya. kayak sekarang kan efeknya jauh ya. Ada saatnya mendekat tok gitu saya kalau misalnya. Nah, itu juga maaf ya, kiranya kita juga perlu mencoba dari sisi tampilan ini apa karena memang kayak kita Instagram live sekarang ini kan dimungkinkan nggak hanya berdua ya Mas. Kan Iya. ada beberapa yang bisa ikut bergabung. Nah itu kita juga perlu kenali. Oh kalau saya rada minggir dikit, oh ini kenapa saya dari tadi minggir-minggir gini? Biar teman-teman bisa lihat muka saya gitu kan. Jadi bukan saya mau narsis, bukan apa saya setting di sini bukan Mas. Tapi bagaimana supaya kita Ada komentarnya Bu ya. Space sampingnya. kan, betul. Karena kan gini saya lihat di beberapa Instagram. Mungkin contoh ya, saya ini dengan segala hormat ini saya bukan berkomentar tentang juri ya. Tapi saya lihat di Instagram Live misalnya Pak Made misalnya beberapa ini kan dan kemarin peserta juga ada mungkin yang sudah dalam proses komentar itu padahal cakepnya gantengnya udah nyiapin dalam posisi memang udah luar biasa ketutup sama tulisan gitu misalnya karena kan nah itu juga kita perlu positioning kita itu di mana itu kalau Mas siapa Mas Paduka sekarang kan menggunakan akun IPKB Jawa Tengah pasti posisinya kan di atas ya itu juga kita perlu menurut saya ya ini karena saya melihatnya di posisi kami sebagai audiens komentator itu melihat oh saya mah seneng ya kalau komunikator itu kan kita sama-sama berkomunikasi nah seperti itu gitu sih Mas kalau ini singkat dari saya seperti itu singkat kok tuh Apa kadang komentator yang menarik itu waktu semakin cepat. Kelihatannya oh baru gitu baru ngomong dikit itu terus panjang gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Eh, iya alhamdulillah ya. Ini kalau kita coba kupas kalau dari per kelompok bagaimana? Oke, nah ini sebagai spesifik ya berkelompok ya Mas. Ini saya sebenarnya ya, ini saya boleh lihat di kelompok satu ya. Ini karena kelompok satu ini kan berasal dari berbagai, ada dari Bali, ada dari Sumatera Selatan ya. Terlepas dari logat, terlepas dari ini, kalau saya melihatnya apa? Ke antusiasmenya kelompok satu ini kan mereka pure ya, apa adanya gitu. Gak Ya. lihat contoh-contoh sebelumnya. Jadi saya suka ini orisinil gitu, kelompok satu itu salut saya bagaimana beliau juga bisa apa ya, kan nggak bisa ngintip tuh Mas kalau kelompok yang 32, 34 kan udah Bisa ada contoh nih, bener nggak? ya. Saya percaya kelompok 11 nanti mesti lihat HP meneh. Nah itu juga ini loh apa namanya bias ini artinya itu juga perlu dilihat bagaimana supaya ini saran aja ya mungkin ya bukan saya ini kelompok satu ini menjadi suatu istilahnya babat alas ya Mas ya kalau kita bilang ya menjadi suatu suatu hal yang perlu kita apresiasi lebih apalagi ketika kita bicara misalnya contoh nih beberapa masuk di kelompok satu ini kan sudah senior. Nah ini yang saya pikir beliau-beliau ini mencoba dan dalam posisi ada juga yang calon PKB ya kalau nggak salah di beberapa kelompok yang lain juga banyak juga. Nah ini teman-teman di kelompok satu ini saya benar-benar hebat karena ini yang saya dapat yang paling paling dapatnya itu ya intonasi mimiknya itu kelihatan banget kalau di kelompok satu itu pure apa adanya. Ya. Jadi saya terkesannya di sana di kelompok satu. Nah terus untuk kelompok dua ini, nah karena kan maksudnya tadi kan nanya per kelompok nih, waduh Mas Paduka ini kayak gantian aku sing di sing diuji, iki tenan delok iya apa ora iki dari katanya gitu. Karena banyak kan wah kelompok seperti apa ya kelompok Mm-mm. gitu. Yang ini cuma kelompok tiga dari mana kok dibahas kelompok tiga terus gitu kan? Makanya panas ini kelompok dua, kelompok empat juga yang barusan tadi udah berpeluh-peluh susah gitu kan ini. Oke, kelompok dua ini ya, kalau saya senangnya ketika ini mungkin karena mayoritas, enggak juga sih ya, bukan karena mayoritas perempuan ya. Kalau di kelompok dua ada juga seniornya, ini ya dari Cilacap ya, kalau tidak salah ya, ada yang ininya. Nah ini menjadikan saya berpikir ini saya aja ya, mungkin perlu kolaborasi antara kelompok yang apa ya, bukan kelompok ya, generasi yang sudah menguasai materi substansi dengan bagus. Ini saya percaya para penyuluh KB yang senior-senior kita ini kan sudah banget ya, sudah ngelotok lah ibarat kata. Ya. Dengan para milenialnya seperti Mas Paduka seperti sekarang ini. Nah itu yang menjadikan kolaborasi ini mungkin perlu ditambahkan dikala kita memang menyadari, oh iya saya kan kita nggak kalau apa ya semakin kita berkolaborasi kan sekarang sistemnya kan bukan kompetisi ya Mas walaupun kita lomba penyuluhan judulnya
Tapi boleh-boleh aja kan, itu masuk di kolom kreativitas kan juga masuk ya Mas ya? Boleh. Boleh, apa sih yang nggak boleh kata Mas Paduka? Apa? Oke, ya, oke. Kelompok dua Mas. Mungkin kalau Mas Paduka sendiri kelompok satu dan dua nih, monggo. Kan saya boleh-boleh aja kan gantian nanya. Iya, Menurut Mas kelompok satu, kelompok dua gimana? Karena Mas Paduka kan mesti lihat juga dari awal nih, gantian deh. ya. Kalau menurut saya, ya benar kelompok satu itu memang karena belum punya gambaran ini seperti apa nih. Aku harus seperti apa. Jadi kebanyakan dari mereka juga seperti biasa konvensional, hanya mungkin akan ada bedanya ada di mimik, terintonasi, Mm-mm. ya, menguasai materi, pelakuan, penyampaian memang seperti itu. Tapi saya akui kalau untuk yang kelompok satu mentalnya memang benar-benar di apa ya? Gojlok gitu ya Mas. Istilahnya bener-bener. Karena kelompok dua, kelompok tiga dan berikutnya pasti, wah kemarin kelompok satu kayak gini, wah aku harus gini, aku kira dia mereka bisa menyiapkan dan benar sih kalau memang tujuan kami kenapa ini kita namai lintas generasi juga karena memang agar bagi kami yang masih milenial mungkin secara IT kita memang tahu tapi secara ilmu mungkin kita memang harus berguru kepada yang senior gitu. Kalau dari pada kelompok dua saya juga ini kelompok dua memanglah komposisinya banyak ya. Ada dari Tegal, Mm-mm. Kalimantan, Betul. Cilacap, Banjarnegara. Sampai Kepri ya. Heeh, sampai Kepri segala. Jadi Mm-mm. jadinya malah lebih kita lebih beragam melihat oh ternyata di eh, kabupaten sana ataupun di pulau sana pun sebenarnya kita hampir sama harus menyampaikan pesan itu agar masyarakat seperti apa gitu. Kalau itu menurut Mm-mm. saya ya. Asik, asik Mas. Heeh. Jadi kenapa? Karena di kelompok dua ini kan kita lihat misalnya ya dari Kepri ya, karena kan memang ini ada yang dari Kalsel, jauh-jauh loh Ya, mereka sudah berupaya dan kita apresiasi juga bagaimana ternyata mengangkat cerita-cerita yang memang berasal dari wilayah masing-masing itu menarik gitu. Jadi jangan kita minder, jangan kita merasa wah nanti menarik nggak ya kiranya kalau ini dibicarakan nasional. Malah menarik banget kalau saya bilangnya wah saya pengen belajar nih kaitan dengan bagaimana sih misalnya penanggulangan apa gitu terkait Bangga Kencana itu penerapannya di sana. Nah itu boleh kita sekaligus sharing ya Mas. Cuman ya. jangan lama-lama sharingnya. Nanti enggak apa itu tadi potongnya kegedean atau ininya. Nah itu tadi proporsi itu tadi yang kita bilang. Betul. Kalau Masnya bilang gini kan kalau gadis itu kan proporsinya biar cakep biar seksi gitu teman. Oke, kelompok dua nih sekarang. Nah, sudah kan kelompok dua. Kelompok tiga. Nah, ini karena kelompok tiga dari tadi udah diulang-ulang terus sama Mas Paduka nih. Saya kayaknya tidak terlalu banyak komentar ya kali ya, karena sudah memang bagus. Nah, mungkin ya hampir sama lah untuk semua kelompok sebenarnya itu menjadikan PR bersama ya, karena mungkin ini pengalaman pertama yang tadi di awal banget saya sudah bilang timing, pengaturan waktu itu yang tentu menjadi tidak hanya di kelompok satu, dua, tiga, ini juga saya masih temukan di beberapa ya. Dan tentunya di kelompok empat ini tadi karena saya melihatnya sudah lebih well prepared, jadi Iya. saya melihat sudah mulai banyak muncul, waduh, dari boneka wayang-wayangan cili-cili, kayak apa wayang-wayangan ya apa tadi. Nah itu yang saya melihatnya lucu banget ini. Nah itu makanya itu mungkin nanti saat terakhirnya mungkin sudah pakai saya nggak ngerti ya bagaimana mengkolaborasikan antara antara Instagram ini apakah kita bisa langsung misalnya contoh ya Mas ya Ya. kalau saat ini kan eh, saya juga rada ngeri-ngeri sedap nih Mas kalau saya langsung balik ininya nanti munculnya apa nah kayak gini ini Eh, kan sebenarnya bagian dari kreasi kita kan ini contoh nih saya ngelihat contekan saya itu sebenarnya bagian dari untuk kita memperjelas pesan kita. Nah, ini media-media yang bisa kita, nah, makanya belajar, kita juga jangan pernah berhenti mencoba, itu yang saya anggap mungkin ya bagian dari teman-teman yang sudah kelompok 4, kelompok 3 juga sudah menggunakan media, itu tentunya monggo mungkin nanti juga dipastikan ketika menggunakan media, kadang-kadang kalau kita menggunakan media IT, itu jangan sampai mantul. Mantul itu gimana ya? Ya ini contoh ya maaf ya. Moderator kan juga kadang-kadang ngedeketin itu, oh, foto tulisannya mas, saya komentar moderator. Mas. Apa dikomentari mas, pokoknya mas, saya ini. Mas, monggo silahkan. Ya, saya kembalikan ke mas. Pengalaman pertama, jadi ini juga kan bagi kami moderator dan tim. Jadi memang kedepannya nanti kita sama-sama lebih baik gitu, Bin. Iya, sama-sama mas.
komentator juga nanti dikomentari ya kayak ya habis ini. Komentator ya komentar. Nah, kalau Iya. ini Bu ya. Kenapa kalau komentator nggak ada yang alhamdulillah. Alhamdulillah. Bambang saya dulu muridnya di Banyumas, jadi nanti kalau komen saya nggak berani Bu ya. Oh gitu, takut kualat ya Mas ya jadinya. Tapi enggak lah, kalau kami sih beranggapan ya, ini secara umum ya, kami percaya teman-teman ini juga sama berjiwa pembelajar. Ya, Jadi artinya tidak kita terus menganggap itu, saya tidak merasa juga kalau ada yang memberikan masukan, bukan menyerang ke pribadi, malah itu bagian dari masukan sayang. Kalau tidak ada yang memberi masukan, malah kita jadinya bingung. Apa betul ini langkah yang kita lakukan ini sudah tepat atau belum? Nah ini bagian dari kami rasa sayang juga ke teman-teman peserta yang sudah mengikuti ini semua apa dari prosesnya, mungkin yang sudah maupun yang akan, itu juga kami kan juga berharap ya untuk Bapak Ibu peserta ini semua tentunya tidak hanya berhenti di saat sekarang karena ada lomba gara-gara apa tadi ada hadiah motor ya Mas, motor tapi brosurnya aja gitu misalnya dari Mas. Ya, artinya motivasinya harus muncul dari kita. Oh, kita ya, men-challenge diri kita sendiri. Kalau saat ini, kemarin kita lihat di Instagram live-nya seperti ini, kasih lihat, minta masukan lagi dari yang lain. Karena memang posisi kami, kalau name sesuai nama satu persatu, boleh, monggo nanti kami juga siap ya, Mas Paduka ya. Tetap kami juga sudah bikin catatannya dari setiap kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Tapi ini globalnya aja Mas Paduka, karena kita ternyata nggak terasa ya 12.51. Nah ini kita masih punya waktu berapa lama nih Mas Paduka? Takutnya nanti kelewat waktunya. 20 menit Bu. Karena nanti kalau satu Oke. kita simpan nanti nggak bisa disimpan di live IG. Ini masih Nah, oke siap. Jadi karakteristik itu, yaitu tadi media apa yang kita gunakan, kita juga berharapnya Bapak Ibu saat ini pun juga saya percaya pasti dengan posisi sudah menyiapkan juga untuk materi-materi yang lainnya juga. Karena ini sebagai sebuah seri ya, trigger ya. atau pancingan. Karena materi COVID sendiri ini kami, kenapa tadi maaf ya Bapak Ibu IPKB Jawa Tengah, kami minta waktunya jam 12.15 tadi karena memang dalam proses kami juga COVID ini kan materi yang terus berkembang seiring dengan waktu. Jadi kita tidak bisa beranggapan mungkin kayak dulu kita pakai masker nih. Saya juga masih pakai masker Mas walaupun di rumah ya. Nah, ini posisinya kenapa? Dulu mungkin dianggap beberapa ilmu itu sudah pas. Tapi ternyata kita juga harus update. Misalnya contoh nih ya, konten-konten yang saya mungkin perlu diperbaiki sedikit. Kalau memang teman-teman ini tolong referensinya juga dilihat. Misalnya kan misalnya sekarang kita mengambil konten tentang stunting. Nah, stunting sendiri kan juga itu memerlukan suatu hal yang eh, istilahnya apa ya, jangan asal bunyi ya kalau Iya, kita bilangnya karena maaf ya kan kelihatannya orang iya. kalau saya juga kadang-kadang sambil dengerin kemarin ini maaf saya tidak ke peserta aja sih, saya cuma berpikir ya ketika saya mendengarkan di posisi spesifik di kala penyuluhan ini yang dilakukan oleh PKB Jawa Tengah, karena ini nanti disiarkan secara nasional, tidak Ya, hanya nasional, ini bisa diakses sampai dengan luar negeri kan Mas. ya Nah betul. ini beberapa hal yang perlu kita ingat ketika menyampaikan kaitan dengan materi kita, itu adalah kalau kita ini ditanya referensinya apa, ada dasarnya. Nah itu juga perlu kita juga menyiapkan. Saya melihatnya ini saya kalau Mas Paduka lihat di samping saya ini udah banyak ada catatan, ada aneka, iya jangan dikata ini kayak tadi saya di depan saya laptop saya juga nyala. Karena itu menjadikan struktur berbicara saya supaya lebih apa jadi sistematikanya nampak satu persatu. Jadi tidak yang langsung main hajar aja bleh apa kata orang Sunda. Tadi kan kata Masnya bilang gitu kan, saya udah nyiapin bahasa Sunda banyak-banyak aku nggak diajak ngomong Sunda. Kata orang Sunda mah saka ingat artinya sak kelingane wae gitu loh Mas gitu. Nah itu gitu Mas, gitu kali ya kalau saya pikir mah udah bagus-bagus semuanya, semangatnya udah dapet, tinggal nanti kita berbenah seiring dengan waktu mungkin gitu Mas, Mas Paduka. Eh, ya terima kasih. Ini kita buka sesi pertanyaan. Yang mau tanya Boleh silahkan monggo. tanya ke saya boleh, mau tanya ke Ibu boleh, silahkan. Apapun boleh, tenang aja. Nanti penanya Mm-mm. tenang aja dapat hadiah ya. Nggak cuma motor, Asik. Apa mau Mas brosurnya? mau juga nanti ya.
Gak apa-apa, mobil ambil aja, yang penting jangan lupa tiap bulannya ya, nanti ke itu Bu. Iyalah Mas. Moga-moga silakan yang mau bertanya. Eh apa namanya? Kami menunggu. Oke. Ini kalau di Jawa Tengah Mas, kalian nunggu yang mau apa namanya? Yang mau bertanya nih. Di saya sih belum ada yang masuk ya Mas ini ya. Nah ini ada yang nanya nih, mau tanya Ibu. Nah ini nih, kalau tiba-tiba ngeblank dan belibet bicaranya, kira-kira tipsnya apa? Bener nggak? Ini dari siapa nih Mas? Saya Gimana? tulisannya cuma Imade Laksmi ya, ini ya dari Bali mungkin ya? Atau oke, kalau kita tiba-tiba ini tips. Kalau belibet, kira-kira tipsnya apa? Saya juga suka mengalami ya, sama mungkin Mas Paduka pernah ngalamin gitu nggak Mas? Rasanya Tiba-tiba ngeblank itu penting gitu ya. ya mungkin ada gangguan di kiri kanan kita, ada noise segala rupa. Nah itu yang menjadikan kalau saya mencoba untuk stay fokus. Salah satunya kalau kita pakai dengan Instagram ini, misalnya saya pakai headset, itu juga itu membantu. Karena Ya. kadang-kala ini ngomong apa sih gitu kan. Nah terus untuk mencari ide lagi supaya balik lagi, kalau bisa upayakan di depan kita udah prepare, sudah persiapkan. Jadi ketika kita ngeblank pasti akan ada hal-hal yang bisa kita tangkap dari materi-materi. Ini tips dari saya ya, karena saya juga kadang-kadang gitu. Oh ya, ini saya harus ada semacam cue card. Cue card itu adalah kartu pengingat kecil. Kalau sekarang kan udah pada canggih nih kayak Mas Paduka mungkin depannya udah ada tabnya tinggal digeser-geser. Tapi saya itu termasuk yang mungkin masih ini Mas, masih kolonial apa ya? Ketika saya ya, saya tuh masih suka karena waktu pengalaman jadi MC gitu misalnya. Kan kita harus bisa cepet ya untuk mengingat apa untuk berswitch apa misalnya satu kondisi tiba-tiba kita harus ganti lagi ke yang lain. Nah, itu dengan cue card yang saya print itu ternyata membantu kita untuk stay fokus ketika ada kondisi baru. Saya langsung catat, itu hal yang membantu untuk kita walaupun nanti ada kondisi yang kita sesuaikan tapi fokus kembali. Itu di sana. Kita ada tampilan di belakang saya itu ya. Luar biasa ya, ada penampakan. Sorry ya, Mas. Kepo-kepo pengen apain Bu ya gitu. Iya, biasa, Mas. Penggemar, Mas. Atau tutupi sih. Iya, ini strategi untuk tutupi, Mas. Ya, Nah, gimana? Dek Ami Nimade Laksmi sebenarnya sama ya. Kita sebagai seseorang yang di depan umum harus ngomong itu emang harus punya semacam catatan nanti agar ingat. Dan kalau saya basicnya komedi, saya pasti harus punya satu punch saat ngeblank itu dilempar biar cair dulu, biar sayanya juga agak ingat dulu apa yang mau saya omongkan gitu. Kalau dari saya Dek Made itu deh sudah terjawab. Apa masih kurang? Kalau masih kurang tenang aja, nanti via DM tetap kita layani. Iya, ada. Oh, Jeporo, Mbak Nen, Mas. Bukan ini Jeporo Bali. Oke lah. Iya nih saya pengen ini dengar dari tadi kayaknya apa kita terlalu kaku ya. Kayaknya teman-teman masih pada malu-malu bertanya, Mas. Padahal aduh. Kelompok pertama itu kan biasanya kayak gini gitu. Belum mau interaksi. Belum lumer ya, Mas ya. Tenang aja, yang mau silakan tenang. Udah ibunya cantik. Iya. Asik, masnya ganteng gitu ya. Apalah yang kurang dari kita perpaduan. Asik. Coba kita tidak berjodoh, Mas. Loh, apa sih gitu? Iya, iyalah ya. Buat ini hiburan aja ya, Mas. Oke, terus ada lagi yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu silahkan. Ada satu Nih, Asri apa Hidayat. Mas? Pripun? Biar lebih menarik audiens, tipsnya gimana Bu? Menarik audiensnya di mana dulu gitu kan? Karena tergantung medianya. Karena kayak sekarang contoh nih, kemarin yang sempat kami juga sampaikan, ini teman-teman IPKB Jawa Tengah, monggo ya di share juga tipsnya. Yang pasti menarik audiensnya itu juga perlu jauh-jauh hari ada promosi juga ya Mas ya. Itu kan bagian dari strategi menarik audiens, itu prepare menyiapkan dulu. Terus yang kedua, kalau saya menggunakan medsos, pilih medsos yang kira-kira followernya banyak. Ini kalau saya loh Mas, bener apa enggak nanti boleh ya di ini. Nah kalau medsos followernya kurus iji sama banyak audiens dari mana? Gitu kan. Nah ini mungkin itu juga strategi ya. Terus yang ketiga juga saya sih berpikirnya seperti tadi tips yang dari Mas Paduka tadi di awal kasih trigger dulu.
kasih penarik dulu, pada nanya dong, nanti ada apa door prize gitu. Jadi orang, wah, ono door prize ki apa gitu kan. Itu juga menarik gitu kan. Nah, terus ada juga kaitan dengan kita sebagai komunikatornya juga, ya ini kayak Mas Paduka senyum, sering ketawa, bagian dari kita juga interaksinya. Nah, itu bagian terus kontennya juga yang kekinian yang tentunya bakal menarik sesuai dengan apa yang diharapkan audiens. Terus ini interaksi yang tadi, Mas, monggo. Nah, itu. Atau mungkin ada tambahan dari Mas Paduka. Ini guru saya ini. Eh, Monggo silakan. aduh, kemarin Pak Jami Bu. Ya, Belum enggak. benar, kita harus seperti yang dikatakan Bu Dita sudah benar bahwa audiens siapa dulu kita harus tahu audiens. Jangan-jangan nanti audiensnya udah sepuh-sepuh, kita lebarnya sekui guys gitu kan, ya jangan sepuh nggak tahu. Gitu kan nggak tahu. Kita memang Ngedep ya Mas, soalan bingung. Apa ya cahitan Indonesia katanya malah nggak pas ya non sewu. Ini bahasa saya kadang non sewu. harus dipersiapkan, oh audiens saya siapa, gitu. Kalau saya tambahan hanya sedikit, tapi memang benar semua yang dikatakan Bu Dita tadi, hal-hal yang harus diperhatikan memang sebegitu banyak. Jadi kita ngomong tidak sekedar ngomong, karena nanti kalau cuma sekedar ngomong nanti mah dibilang kurang setengah Bu ya, ngomong sendiri gitu ya. Iya. harus disiapkan gitu. Ada lagi yang lain? Oh, masih ada waktu 1 menit. Oke, nah ini kayaknya komentar-komentarnya sudah mulai seru nih dari teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman yang lainnya juga kan, saya percaya nih Bapak Ibu IPKB Jawa Tengah, kami juga perlu ini kan ya, diberikan masukan juga mungkin bagi pengembangan kedepannya. Ini boleh ya Mas Paduka ya, kaitan dengan contoh ini kan sekarang pelatihan sudah makin berkurang. Artinya kita kan sama-sama melihat teman-teman ini kan punya minat, punya ininya. Jadi sebenarnya sumber belajar itu kan banyak sekali dimanapun. Seperti apa yang saya sampaikan barusan, itu tinggal dicari di Google, tinggal dicari di YouTube, di IG sudah banyak yang itu diadakan. Cuman kembali lagi, berani mencoba dan berani sama-sama saling mereview. Nah itu keberanian itu yang kadang-kala kan apa ya? Itu yang diperlukan ya Mas ya. Ya. Kalau kalau kita. Nah, gitu deh Mas. Nah, Pak Jami, Oke. tanya dong, nuwun sewu itu apa ya? Apa ya Pak ya? Hai. Ya dijawab sendirilah sama Pak Jami lah ya. Permisi Pak. Iya. Zek. Uang 1.000. Mas, uang 1.000 Pak. Iya, Pak Jami ini bisa aja nanyanya. Oke ya, nanti saya gantian ya Pak Jami ya. Saya ikut sesi selanjutnya Pak Jami atau Pak Bambang Wijo yang untuk kelompok lanjutannya. Kan berarti kami boleh ya ikutan sama-sama bahasa Jawa. Soalnya ini saya menyesuaikan dengan pengundangnya bahasa. Kalau saya yaitu audiensnya, kalau ini kita juga terima kasih diingatkan ya. Berarti kan audiensnya ini kan seluruh Indonesia. Ya. Jadi ya bahasa itu juga tentu perlu kita perhatikan. Terima kasih Nun Sewu itu bahasa Jawa. Sampai ada yang jawab. Oke, sip lah kalau begitu. Mungkin ini Mas Paduka, kalau kita apa ya, Pak Jami sendiri kan juga nanti pasti akan ada komen-komen lagi yang lainnya di sesi-sesi lanjutan kelompok lanjutan. Kan ini kelompok 14 ini ya kelompok yang ini ya, kalau dibilang bonek juga enggak. Kami percaya karena sudah 2 minggu sebelumnya sudah disiapkan, bahkan lebih ya. Ya. Kalau makin ke belakang kan berarti kelompok yang 11, kelompok 10, kelompok dan yang besar-besar angkanya itu waktu persiapannya lebih panjang ya Mas ya berarti ya. Dan mungkin kreatif. Mungkin kalau kemarin cuma pakai boneka tangan, besok kelompok 11 sudah pakai wayang lengkap gitu ya sama sindennya. Wah, sak gebere gitu ya Mas, layar-layarnya gitu ya. Iya, betul. Sak karawitannya juga. Moga-moga sih gitu. Nanti Boleh lah. Nah, bagaimana haredangnya nanti kompetisi semakin ke belakang gitu ya, nanti memanas ataukah kalau saya lihat sih animo suatu saat ini sampai kemarin ada KFC Kukuh Fans Club, ada AFC kemarin, ada Fans Club kayaknya semakin banyak, ada Abadi Holik dan kemarin kan banyak orang yang ngefans club kan, berarti kan setidaknya
usaha kita untuk kembali mengakrabkan dan mengenal lebih banyak keluarga PKB di lingkungan BKKBN. Jadi itu sudah saya anggap mendekati berhasil, karena tujuan selain kita mengadakan festival juga biar kekeluargaan kita, circle kita lebih besar. Jadi kalau Baik. pengalaman dari luar bisa kita ambil gitu. Ya, siap. Saya boleh ini nggak ya? Saya kan kemarin cerita nih sama temen yang ada di salah satu instansi yang kebetulan ada penyuluhnya juga. Nah, beliau bertanya, Mbak, gimana sih caranya supaya kok bisa penyuluh KB-nya itu kreatif-kreatif? Loh, ya kalau itu kembali lagi ya ke ininya apa? Tapi ternyata kalau saya melihatnya lingkungan, artinya seperti sekarang ini kan kita bilangnya apa ya, organisasi profesi ya, kalau IPKB ini. Itu juga merupakan suatu wadah, ibarat kata kita itu bibitnya udah bagus. Dari masing-masing individunya sudah oke lah, seperti Mas Paduka ini. Tapi kalau tidak ada diberikan suatu wadah, suatu tempat, suatu media yang tepat, itu kan akhirnya mati juga kan Mas. Misalnya Ya, kayak cabai, kita menanam cabai, ditaruh gitu aja di lantai, kan akhirnya juga mati juga. ya, Tapi pada saat cabai itu berada di satu komunitas, berada di satu wadah, satu media yang tepat, itu nanti dia akan membawa manfaat yang lebih rimbun, lebih pas, lebih oke. Nah, saya percaya penyuluh KB kita bukan cabai-cabean, tapi cabai beneran yang bisa hot-hot beneran, dan itu terbukti di kelompok 1 dan 4 kemarin. Itu luar biasa. Nanti masalah penjurian, masalah nilai-nilainya, itu monggo kita sudah ada para pakar-pakarnya ya, dari berbagai inilah, dari pusat sampai dengan provinsi itu ada semua. Gitu, Mas Paduka. sekali. Wah, kayaknya saya Yes. pengen diklat ulang di Bogor ini Bu ya ini. Diklat ini Mas nanti ya. Ya, Apa PKB Madya gitu ya. eh, Abadiholik nih, ada yang menyapa nih Abadiholik. Wah, luar wah, biasa udah ada Abadiholiknya. ini mohon maaf teman-teman, di permasalahannya ada di durasi ya. Ini kan sudah mendekati penghujung acara. Mohon maaf, Iya. harus berpisah dulu. Waduh, jadi sedih ini, aduh Bu, aku Aduh. ya Tapi kan nanti kita masih ketemu lagi. Nanti insya Allah lagi ya. dengan Ibu WI Jawa Barat dari Kota Bogor yang sangat cantik, suara adem ya. Jadi lihat saya panas, turunin mata dikit langsung adem gitu ya. Ya. Kita akan Iya. tenang saja, nggak apa-apa. Terima Siap. kasih sama Ibu Dita. Mohon maaf mengganggu waktu. Sami-sami. Tidak sama sekali. Kemerdekaannya harus mengikuti festival. Jadi mungkin besok lagi bisa kita adakan acara yang lain yang mungkin akan kita kolaborasi lagi dengan WI ataupun dengan yang lainnya gitu. Ya. Terima Siap, setuju. kasih. Oke. Makasih Mas, mari. Ya, Waalaikumsalam. Makasih.